kawan berusia 11 tahun yang saat itu duduk di bangku kelas 5 SD. Perawakannya sedang, kulit coklat dan berambut keribu. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai dokter. Di kalangan masyarakat, kedua orang tuanya terkenal sebagai dokter yang baik dan ramah. Mereka memiliki klinik sendiri di rumah. Klinik mereka pun termasuk ramai pasien. Karena kedua orang tuanya cukup sukses, Intan pun hidup berkecukupan. Oh ya, Intan ini anak semata wayang. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Setiap tahun di hari jadinya, orang tuanya pasti akan merayakannya dengan membuat pesta ulang tahun. Karena dia sendirian, tak jarang Intan membawa teman-temannya bermain di rumahnya. Orang tuanya pun tidak keberatan, karena mereka menyadari mungkin anaknya suntuk gak ada kawan bermain di rumah. Tapi di antara sekian banyak anak yang dibawanya ke rumah, Intan paling sering mengajak temannya yang bernama Della. Bisa dibilang Della ini dalam 1 minggu bisa 3 atau 4 kali main ke rumah Intan. Pokoknya berteman akrab lah mereka berdua. Lalu suatu ketika saat Della datang ke sekolah pagi-pagi, Della dicegat seorang ibu-ibu di tempat parkiran mobil. Ternyata itu mamanya Intan. Kita sebut saja namanya Bu Tati. Bu Tati meminta Della masuk ke mobil. Della yang mengenal Bu Tati tentu saja manut. Begitu pintu mobil terbuka, Della kaget mendapati Intan dengan mata bengkak seperti habis menangis. "Intan kenapa, Bu?" tanya Della. Bu Tati hanya tersenyum lalu berkata, "Della jagain Intan dulu ya. Ibu sama Om ada perlu sama kepala sekolah. Kalian berdua jangan kemana-mana ya." Della pun bertanya, "Kami berdua kan bisa nunggu di dalam kelas, Bu." Bu Tati menjawab, "Intan gak mau masuk. Della temanin ya. Nanti ibu bilang ke gurunya kalau Della udah datang, biar gak dianggap telat." Della pun mengangguk saja. Sepeninggalan Bu Tati dan suaminya, Della nanya ke Intan, kenapa ia nggak mau masuk ke kelas. Tapi Intan hanya diam. Melihat kebungkaman Intan, Della pun diam juga. Setelah hampir setengah jam menunggu, Bu Tati dan suaminya pun masuk ke mobil. Kata gurunya, "Nggak apa-apa Intan, masuk aja. Teman-teman udah nggak marah lagi. Tapi lain kali jangan diulangi ya." Mendengar ucapan Bu Tati, si Della langsung paham apa yang telah terjadi. Della tahu kebiasaan buruk Intan yang hobi jajan. Bukan hanya hobi jajan makanan, tapi dia juga suka membeli aksesoris, mainan, dan lain-lain. Berapapun uang yang diberi orang tuanya, Intan tak pernah puas. Jadi untuk memenuhi keinginannya, Intan jadi suka minjamin duit teman-temannya. Setiap minjam, dia selalu berjanji akan segera mengembalikannya. Tapi janji hanya tinggal janji. Uang tersebut tidak pernah kembali. Bahkan Intan berani minjam lagi, padahal utang sebelumnya belum dikembalikan. Parahnya lagi, kalau tidak dipinjamin duit, Intan bisa marah. Sudah banyak murid yang menjadi korbannya. Jadi, 2 hari yang lalu, semua murid yang dipinjamin duitnya berencana mengadukan tingkahnya kepada kepala sekolah. Salah satu dari mereka mencatat nama murid yang dipinjamin dan juga nominal uang yang dipinjam, termasuk Della. Della juga pernah minjamin duit ke Intan yang belum juga dikembalikan. Tapi waktu ditanyain apakah Intan ada minjam duit ke dia, Della tidak berani menjawab. Dia hanya menjawab Intan gak pernah minjam duit ke dia. Dan yang membuat Della tercengang, setelah murid-murid menghitung total hutangnya si Intan, jumlahnya mencapai 200.000 lebih. Della tidak mempercayai matanya saat melihat total hutang tersebut. Masa ada anak kelas 5 SD memiliki hutang sebanyak itu?
Waktu itu Della tidak kepikiran kalau teman-temannya serius mau melaporkan tindak tanduk Intan. Tapi pagi ini semuanya terjawab. Ternyata teman-temannya nekat juga. Mereka serius melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Di dalam mobil, Bu Tati bertanya ke Della, apa Intan pernah meminjam duitnya. Della awalnya cuma diam, tapi setelah ditanya terus, akhirnya dia mengaku kalau Intan pernah minjem duitnya sebesar 13.000. Bu Tati hanya menghela nafas berat, lalu mengeluarkan uang 13.000 dari dompetnya, lalu memberikannya ke Della. Kemudian orang tuanya membujuk Intan untuk masuk ke kelas, tapi Intan cuma nangis dan bilang gak mau masuk sekolah. Akhirnya karena Intan tidak mau sekolah, Della sendirilah yang akhirnya masuk ke kelas. Setelah dibujuk terus-menerus, akhirnya Intan pun berani meneruskan sekolahnya. Tapi plot twistnya, tatkala hal itu diketahui keluarga besarnya Intan, salah seorang omnya mengucapkan kalimat yang membuat hati Intan hancur. Omnya yang kesal berkata seperti ini, pantesan tingkahnya kayak gitu, anak pungut pula. Rupanya Intan cuma anak pungut di mana di saat itu ada seorang wanita melahirkan di rumah sakit tempat Bu Tati bekerja. Si wanita mengaku tidak punya biaya bersalin, tidak punya keluarga, tidak punya suami, bahkan ia terang-terangan berkata tidak mau mengurus anaknya. Ketika ditanya tentang ayah si bayi, si wanita mengatakan tidak tahu, karena ternyata ia seorang wanita kupu-kupu yang sudah pasti melakukan hubungan dengan banyak pria. Bu Tati yang merasa kasihan dan juga karena ia dan suaminya belum dikaruniai anak, ia pun memutuskan mengadopsi si bayi perempuan yang disetujui suaminya, karena memang mereka sudah sangat ingin memiliki anak. Bayi perempuan itu pun diberi nama Intan Permata Sudarno, karena bagi Bu Tati, Intan Permata di dalam hidupnya yang sudah lama memimpikan punya anak. Tapi salah satu adik laki-lakinya tidak setuju dikarenakan profesi si ibu kandung. Tapi Bu Tati dan suaminya yang sudah kepalang jatuh cinta dengan si bayi tidak mempedulikan ucapan si adik. Si adik itulah omnya si Intan yang membongkar identitas asli si Intan. Intan sedih mendengar kenyataan ia cuma anak pungut. Tapi orang tuanya meyakinkannya kalau mereka tetap mencintainya seperti anak kandung mereka sendiri. Kejadian itu menjawab pertanyaan semua orang. Kenapa fisik Intan berbeda dengan orang tua maupun keluarga orang tuanya yang rata-rata berkulit putih dan berambut lurus atau ikal. Tapi Intan tetaplah Intan. Dia kadang-kadang masih mengulah juga. Hingga tamat SMA pun kelakuannya masih minus. Tapi ada kabar terakhir yang sangat menyayat hati. Bu Tati meninggal karena ada tragedi perampokan di rumahnya. Saat itu subuh hari jam 4 pagi. Bu Tati nggak sengaja memergoki ada orang asing dalam rumahnya. Ketika akan berteriak maling, si orang asing dengan sigap menancapkan senjatanya ke perut Bu Tati, hingga Bu Tati pun kehilangan nyawanya. Al-Fatihah buat Bu Tati. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.